Halo, nama saya Rizky Nuridayat. Saya dari kelas 5 reguler C. Saya membuat video ini untuk ujian kuliah saya. Mungkin kalau bisa kurang jelas, nanti saya kasih nama dan keterangan dosen saya di video selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang komunikasi verbal. Komunikasi verbal berdefinisikan sebagai bentuk komunikasi untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain melalui tulisan maupun lisan. Definisi verbal juga bisa disebut komunikasi yang menggunakan bahasa verbal sebagai simbol, di mana simbol verbal merupakan simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Media komunikasi verbal, bentuk komunikasi yang tergantung pada penggunaan komputer. Contohnya, diskusi tatap muka, telepon, memo, surat kabar, buletin, dan lain-lain. Kalau untuk yang komunikasi melalui media komputer itu contohnya ada internet, email, voicemail, instant messaging, video mediated communication, speed technology. Selanjutnya ada aspek-aspek komunikasi verbal. Yang pertama ada vocabulary. Yang dimaksud dari vocabulary adalah komunikasi tidak akan efektif bila pesan disampaikan dengan kata-kata yang tidak dimengerti. Yang kedua ada racing atau kecepatan, yang artinya komunikasi akan lebih efektif dan sukses bila kecepatan bicara dapat diatur dengan baik, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Yang selanjutnya ada intonasi suara, yang artinya mempengaruhi arti pesan secara dramatik sehingga pesan akan menjadi lain artinya bila diucapkan dengan intonasi suara yang berbeda. Lanjutnya ada humor, yang artinya harus diingatkan bahwa humor adalah merupakan satu-satunya keselingan dalam berkomunikasi. Yang selanjutnya adalah singkat dan jelas. Komunikasi akan efektif bila disampaikan secara singkat dan jelas. Yang selanjutnya ada timing, yang artinya hal kritis yang perlu diperhatikan bila seseorang bersedia untuk berkomunikasi, artinya dapat menyediakan waktu untuk mendengar atau menyampaikan, memperhatikan apa yang disampaikan. Yang selanjutnya ada keterbatasan bahasa. Di sini keterbatasan bahasa jumlah kata yang tersedia untuk mewakili objek. Kata-kata adalah kategori untuk merujuk pada objek tertentu. Yang selanjutnya ada kata-kata bersifat ambigu dan kontekstual. Kata-kata mempresentasikan persepsi dan interpretasi orang-orang yang berbeda. Dan masih banyak yang lainnya. Yang selanjutnya komunikasi verbal itu bisa dibedakan dari bahasa daerah versus bahasa daerah. Di Indonesia terdapat beragam suku bangsa dengan budaya dan bahasa yang berbeda-beda. Tidak heran jika terdapat kata-kata yang kebetulan sama, hampir sama, tetapi dimaknai berbeda atau sebaliknya. Misal, cokot berarti ambil dari bahasa Sunda, kalau Jawa itu gigit. Konsekuensi dari bahasa daerah versus bahasa daerah yaitu dua orang yang berasal dari budaya yang berbeda boleh jadi mengalami kesalahan ketika mereka menggunakan kata yang sama dalam bahasa daerahnya. Nah, kalau dari bahasa daerah versus bahasa Indonesia itu sejumlah kata dalam bahasa daerah juga digunakan dalam bahasa Indonesia atau sebaliknya. Contoh, sok berarti silakan, tuh dari bahasa Sunda. Kalau bahasa Indonesia sombong. Terus yang lain ada jahit berarti angkat, dari Sunda itu berarti kalau Indonesia itu menjahit. Nah, hari ini tuh saya akan mewawancarai pelaku usaha di Kebumen yang berbisnis di bidang kuliner. Silakan nanti bisa disimak videonya. Halo Mas, boleh minta wawancaranya sebentar? Boleh Mas. Dengan nama siapa ya? Mas Amal. Iya. Terus lagi sedang usaha apa ini Mas? Bisnis apa? Kuliner Mas. Kuliner dengan bentuk minuman? Minuman sama makanan. Ya baik. Terus kenapa sih berbisnis minuman di sini? Ya karena minuman dan makanan adalah kebutuhan sehari-hari sih Mas. Jadi peluangnya bisa setiap hari orang beli ke sini. Nah, terus gimana sih cara melayani pembeli dengan baik?
dari segi bisnis yang Anda jalani? Menurut saya sendiri kalau melayani ya seperti biasa umumnya mas. Jadi ada orang beli ke sini, langsung saya beri daftar menu, terus saya tunggu di sini sambil duduk, terus saya layanin, saya bikinin. Ada kendala nggak sih mas kalau pembeli itu kan sifatnya beda-beda gitu loh? Paling kendalanya di request, kalau kadang ada yang nggak request, misal nasi goreng pedes apa enggak, nah, terus saya bikin yang porsi biasa aja, nggak pedes, nggak terlalu pedes lah. Terus dia bilangnya ini nggak pedes mas, terus saya bilang tadi requestnya nggak request gitu, jadi kan saya bingung. Cara menghadapi konsumen yang seperti itu gimana mas? Dan saya ajak ngobrol baik-baik, maksudnya saya jelasin biar sananya juga ngerti. Berarti komunikasi itu penting ya mas dalam hal jual beli seperti ini? Penting mas. Penting. Di sini tidak menyewa atau merekrut karyawan atau Sementara sendiri? ini belum mas, Kendalanya apa? masih pemasarannya sendiri Pemasaran. belum mumpuni lah untuk merekrut karyawan. Baik, terima kasih Mas Amal. Sama-sama.